Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari akan melanjutkan. Ini dia latihan soal bab garis dan sudut atau bangun datar untuk kalian yang di kelas 7. Nah, di video ini Kak Sari akan mulai dari soal nomor 11 karena soal nomor 1 hingga nomor 10 sudah pernah Kak Sari buatkan di video yang lain. Kamu cek aja nanti di kolom deskripsi ya Dek ya. Kak Sari letakkan linknya di sana. Oke, ini pembahasan untuk soal nomor 1 sampai nomor 10 ada di video tersebut. Nah, ini dia versi jawaban singkatnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Kita mulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nomor 11. Sudut yang besarnya 120 derajat termasuk sudut titik-titik-titik. A. Sudut lancip, B. Sudut siku-siku, C. Sudut tumpul, atau yang D. Sudut lurus. Nah, di sini Kak Sari pernah bikin catatan untuk jenis-jenis sudut dan besarnya. Untuk sudut tumpul besarnya itu lebih dari 90 derajat, sudut lancip kurang dari 90 derajat, sudut siku-siku 90 derajat, sudut lurus 180 derajat, dan sudut refleks lebih dari 180 derajat. Nah, berdasarkan catatan tersebut, nomor 11 ini kita punya besar sudutnya 120 derajat. 120 derajat itu kan berarti lebih dari 90 derajat ya Dek ya. Nah, yang lebih dari 90 derajat itu sudut apa? Tentu saja sudut tumpul ya. Jadi untuk nomor 11 ini jawabannya adalah C, sudut tumpul. Kita tulis di sini. Ini ya, jelas ya, sudut tumpul lebih dari 90 derajat. Karena 120 derajat, jadi kan dia lebih dari 90 derajat. Maka jelas jawabannya adalah sudut tumpul. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 12, sudut yang besarnya 185 derajat termasuk sudut titik-titik-titik. A. Sudut lancip, B. Sudut tumpul, C. Sudut lurus, atau yang D. Sudut refleks. Nah, di sini besarnya itu 185 derajat loh. Berarti kan dia lebih dari 180 derajat. Nah, sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat tadi namanya adalah sudut refleks. Oke, jadi jelas untuk soal nomor 12 ini sudut yang besarnya 185 derajat termasuk sudut refleks ya. Jawabannya yang D. Kita pindahkan di sini. Nomor 12 D. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 13, besar sudut pada pengukuran di bawah ini adalah titik-titik-titik. Nah, di sini ada gambar sebuah busur, kemudian sudut yang terbentuknya adalah sudut ini, ya. Besarnya apakah yang A 65 derajat, B 75 derajat, C 115 derajat, atau yang D 125 derajat. Nah, meskipun ini angka-angkanya enggak jelas ya, Dek ya, buram kayak gitu, tetapi kita tetap bisa menentukan kok besar sudut ini tuh berapa derajat. Caranya gini, lihat di bagian paling bawah ini pasti angkanya angka 0. Di sini 0, setelah itu loncatnya 10 deh. Berarti ini 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, dia ada di antara 60 dan 70 di tengah-tengahnya. Berarti berapa dong? Tentu saja 65. Di sini ya, ini 60-nya, ini 70-nya. Karena dia di tengah-tengah berarti ya 65. Jadi jawabannya adalah yang A. Kayak gitu aja. Kita pilih untuk soal nomor 13, jawabannya A. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 14, besar seluruh sudut pada bangun datar segitiga adalah titik-titik-titik. A 90 derajat, B 180 derajat, C 270 derajat, atau yang D 360 derajat. Nah, untuk menjawab soal nomor 14 ini, Kak Sari kasih catatan dulu ya, Dek ya. Ini dia. Oke, besar seluruh sudut pada bangun datar segitiga selalu 180 derajat. Nggak masalah segitiganya segitiga apa,
pun ya, boleh segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang. Pokoknya semua segitiga besar seluruh sudutnya adalah 180 derajat. Di buku lain ini ada pakai kata-kata besar total sudut ya. Pokoknya kalau ada kata-kata seluruh atau total ya pada segitiga, berarti besar total sudutnya adalah 180 derajat. Nah, untuk besar seluruh sudut pada bangun datar segi 4 selalu 360 derajat. Segi 4 itu misalnya apa? Persegi panjang, persegi, layang-layang, belah ketupat, trapesium, dan lain-lain ya, jajar genjang juga. Pokoknya yang segi 4 pasti seluruh sudutnya itu totalnya 360 derajat. Ini bisa kamu hafalin. Nah, terakhir besar sudut pada lingkaran selalu juga 360 derajat ya. Nah, ini pokoknya kalau segitiga 180 derajat, segi 4 360 derajat, lingkaran 360 derajat, ini boleh banget kamu hafalin ya, Dek ya. Sehingga untuk menjawab soal nomor 14, besar seluruh sudut pada bangun datar segitiga adalah yang mana? Kalau segitiga pasti 180 derajat. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita pindahkan jawabannya untuk nomor 14, jawabannya adalah B. Yes. Lanjut sekarang ke soal berikutnya. Nomor 15, besar seluruh sudut sebuah bangun persegi adalah titik-titik-titik. A 90 derajat, B 180 derajat, C 270 derajat, atau yang D 360 derajat. Nah, di sini bangunnya adalah bangun persegi. Persegi itu segi 4 kan ya, Dek ya. Berarti kita ingat besar seluruh sudut pada bangun segi 4 dalam hal ini adalah persegi. Tadi menurut catatannya Kak Sari berapa? 360 derajat. Oke, jadi untuk nomor 15, besar seluruh sudut sebuah bangun persegi adalah 360 derajat. Kita pilih di sini untuk nomor 15, 360 derajat adalah D. Oke, lanjut ya. Untuk nomor 16, besar sudut pada lingkaran adalah titik-titik-titik. Kita juga udah tahu ya, kalau besar sudut pada lingkaran, apakah yang A 90 derajat, B 180 derajat, C 270 derajat, atau yang D 360 derajat. Berdasarkan catatan kita tadi, besar sudut pada lingkaran adalah ini, 360 derajat. Oke, jadi jelas kita pilih nomor 16, jawabannya adalah D. Oke, 16 D juga. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 17. Besar salah satu sudut pada segitiga sama sisi adalah titik-titik-titik. A 30 derajat, B 45 derajat, C 60 derajat, atau yang D 90 derajat. Oke, untuk besar salah satu sudut pada segitiga sama sisi, ini kita lihat dulu, kita ingat-ingat ya, besar seluruh sudut pada sebuah segitiga berapa derajat, Dek? Besar seluruh sudut pada sebuah segitiga itu selalu 180 derajat. Nah, untuk segitiga sama sisi, di sini Kak Sari udah buat gambarnya. Segitiga sama sisi itu ketiga sisinya panjangnya sama dan ketiga sudutnya besarnya juga sama. Nah, terus tadi katanya besar seluruh sudut pada sebuah segitiga adalah 180 derajat. Artinya 3 buah sudut ini kalau dijumlah hasilnya 180 derajat. Nah, kalau gitu salah satunya saja ini besarnya berapa dong? Ya sudah, 180 derajat dibagi 3 aja. Karena kan di sini sudutnya ada 3 yang sama besar. Maka hasilnya adalah 180 derajat bagi 3 yaitu 60 derajat ya. Diingat-ingat, besar salah satu sudut pada sebuah segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Artinya sudut yang di sini 60 derajat, yang di sini juga 60 derajat, yang di sini juga 60 derajat gitu. Jadi kalau di total memang 180 derajat. Jelas ya? Jadi jawabannya yang mana nih? Besar salah satu sudut pada segitiga sama sisi adalah
C. 60 derajat. Kita tulis jawabannya untuk nomor 17 adalah C. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 18. Sudut terkecil yang dibentuk pada pukul 3 tepat adalah titik. A. Sudut lancip, B. Sudut siku-siku, C. Sudut tumpul, atau yang D. Sudut lurus. Nah, untuk memudahkan kita menjawab, di sini Kak Sari akan gambar dulu jam, terus yang menunjukkan pukul 3 tepat deh, kayak gini. Oke, ini Kak Sari buat ya gambar jamnya dulu. Nah, terus kalau jam 3 tepat itu kan kayak gini ya Dek ya. Jarum pendek pada jamnya menunjuk di angka 3 dan jarum panjang atau jarum menit pada jamnya menunjuk ke angka 12 kan. Nah, seperti ini kan ya jam 3 tepat. Nah, terus kita lihat sudut yang terbentuk dan sudutnya itu yang terkecil ini berapa derajat? Berarti yang ini nih Dek. Nah, kalau kita lihat sudutnya adalah membentuk sudut siku-siku, ya kan? Ini sudut siku-siku dan pasti sudutnya itu 90 derajat. Intinya pada jam 3 sudut terkecil yang terbentuk selalu 90 derajat. Coba kita jawab, kita lihat sudut terkecil yang terbentuk pada pukul 3 tepat adalah yang mana? Berarti yang B ya, yaitu sudut siku-siku atau 90 derajat tadi. Gambarnya seperti ini. Ya, jelas ya sayang ya? Oke, kita pilih jawabannya. Berarti nomor 18 adalah yang B. 18 yang B. Nah, seandainya nanti ditanya jamnya jam lain Dek. Misalnya nih, jamnya adalah jam 6 ya, atau jam 9 atau jam 1. Itu gimana? Bisa saja. Misalnya kalau kita ditanya jamnya itu jam 1, berarti ini diganti Dek. Jarum jamnya sekarang bukan di angka 3, tetapi di angka 1. Kayak gini. Nah, oke. Terus jarum menitnya tetap kan di angka 12 kan. Nah, maka sudut terkecil yang terbentuknya yang ini. Nah, ini berapa derajat? Ini selalu 30 derajat. Pokoknya 1 jam kayak gini nih selalu terbentuk 30 derajat. Nanti kalau jam 2 berarti kan jarum jamnya ke sini ya. Nah, maka ini juga nanti 30 derajat. Totalnya 30 derajat tambah 30 derajat 60 derajat. Kalau jam 3 tadi berarti di sini ditambah lagi 30 derajat. Berarti 30 tambah 30 tambah 30 tuh pas banget 90 derajat. Kayak gitu deh. Pokoknya setiap 1 jam itu total sudutnya adalah 30 derajat. Nah, berbekal pengetahuan ini langsung aja coba kita kerjakan soal berikutnya, nomor 19. Nomor 19, sudut yang dibentuk pada pukul 6 tepat adalah titik. A. Sudut lancip, B. Sudut siku-siku, C. Sudut tumpul, atau yang D. Sudut lurus. Nah, kalau jam 6 tepat, ya udah berarti jarum jamnya kita ini kita ubah menjadi ke angka 6. Untuk jarum menitnya tetap di angka 12. Kayak gitu kan ya Dek ya? Nah, ini jarum jamnya kita tarik ke angka 6. Nah, maka seperti ini. Terlihat jelas sih, berarti sudut yang terbentuknya itu sudut apa ini? Ini adalah sudut lurus. Kan dia jadi kayak gambar garis lurus gitu ya. Nah, dan kalau mau diukur sudut lurus itu besarnya berapa derajat? Tadi kita tahu setiap 1 jam ini ya 30 derajat. Ini juga 30 derajat. Ke sini juga 30 derajat. Berarti yang ini juga 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat. Totalnya 30 derajatnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 30 kalau dikali 6 itu 180 derajat. Jadi terbukti memang sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Nah, intinya untuk nomor 19, sudut yang terbentuk pada pukul 6 tepat adalah sudut lurus. Ini ya Dek ya, yang D. Kita pilih jawabannya.
Nomor 19 ini yang D. Alhamdulillah. Berarti dari soal nomor 11 sampai nomor 19 di video kali ini sudah beres. Nah, nanti untuk soal nomor berikutnya akan kubuatkan di video yang terpisah. Pokoknya kamu tunggu aja deh ya. Untuk kali ini Kak Sari sudahin dulu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.